Ini saya mau sharingkan firman Tuhan. Ini sebetulnya firman yang saya mau sharingkan ini benar-benar saya baru seminggu ini Bapak Ibu. Karena sebetulnya buat hari ini sudah saya siapkan dari bulan kemarin. Tapi di tengah-tengah perjalanan minggu Tuhan taruh pesan itu dan saya segera rubah. Jadi ini benar-benar masih masih sangat baru gitu Bapak Ibu. Kita lihat dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Judulnya adalah rejected Bapak Ibu atau tertolak. Kenapa saya ambil Bapak Ibu tentang ini yang Tuhan taruh dalam hati saya? Karena begini, semua orang, siapapun, itu pernah pasti mengalami penolakan dari dunia. Pasti pernah. Dan masalahnya begini, bahwa orang pernah mengalami tertolak, tetapi respon orang terhadap penolakan itu yang berbeda-beda. Ada yang sudah mengalami pulih, bangkit, dan dia menang dari situ. Dia nggak lagi dibayangi terus dengan pengalaman traumatis dari masa lalunya tersebut Bapak Ibu. Tetapi juga ada sebagian besar orang pun yang masih terekam dengan begitu apiknya pengalaman traumatis itu mungkin di bawah alam sadarnya bahkan Bapak Ibu. Sehingga ketika ada pemicunya itu akan mudah sekali bereaksi keluar kembali. Segala luka lama yang hasil dari penolakan-penolakan dari masa dulunya, bahkan dari masa kanak-kanaknya, atau bahkan lebih lagi dari masa ketika dia masih di kandungan. Jadi ternyata penolakan ini akan selalu menimbulkan sebuah luka Bapak Ibu terhadap orang yang tertolak tersebut. Yang di-reject ini Bapak Ibu, pasti akan mengalami penolakan. Tuhan tidak pernah menolak umatnya, tapi dunia pasti akan pernah memberikan penolakan-penolakan kepada kehidupan kita. Ya mulai dari kita di kandungan tadi yang saya bilang, ada beberapa anak yang janin yang ngerasa tertolak, ada yang pernah orang tuanya mencoba menggugurkan tetapi gagal. Kemudian dari dia anak-anak pun, masa kanak-kanak, banyak juga yang mengalami ketertolakan Bapak Ibu. Karena ada adik kakak, nah biasanya kalau ada adik kakak ini ada pembanding biasanya bagi orang tua nih. Ya, apalagi kalau sifatnya benar-benar berbeda. Misalkan yang satu ini anaknya baik, pandai, nurut gitu Bapak Ibu. Nah yang satu kebalikannya, bandel, bodoh, bedegong gitu Bapak Ibu ya. Tukang ngelawan begitu. Wah, pasti yang inferior ini, yang merasa dirinya kurang ini Bapak Ibu, dia pasti akan merasa tertolak. Karena orang tuanya pasti akan membedakan itu. Kamu lihat tuh kayak koko kamu misalkan. Baik, pinter, nurut, kamu ini bandel. Bedegong begitu anaknya kan gitu. Bodoh lagi sekolahnya. Nah, jadi si anak ini merasa dia ini tertolak. Ketika dia mulai beranjak lebih dewasa lagi, ada anak-anak juga yang tertolak di pergaulan, dibully Bapak Ibu sama teman-temannya. Dikucilkan dari pergaulannya. Ya mungkin tak karena dia dari keluarga yang miskin atau punya kekurangan tubuh, misalkan kecil badannya gitu ya. Dia akhirnya dibully oleh teman-temannya. Itu pun dia namanya ditolak dari pergaulan. Itu dia akan menimbulkan luka di dalam hatinya, dalam batinnya, di dalam jiwanya Bapak Ibu. Nah kemudian juga ketika dia terus mulai bertumbuh lebih besar, pernah ditolak sama pacar. Kan begitu Bapak Ibu ya. Banyak orang yang sampai mau bunuh diri katanya begitu ditolak pacar. Kan begitu Bapak Ibu. Itu bertanda lukanya dalam Bapak Ibu. Ada lagi ketika dalam masuk pernikahan, ada orang yang merasa dia tidak diterima seutuhnya atau tidak diterima dengan baik oleh mertuanya. Bahkan ada juga mungkin ketika berjalan waktu dalam pernikahan, si orang ini bisa mengalami tertolak oleh pasangannya sendiri. Ketika pasangannya mungkin baru tahu ternyata istri saya atau suami saya ini punya kekurangan ini, kelemahan ini, yang ternyata dia kurang bisa menerima dengan itu. Nah dia pun akhirnya tertolak oleh si pasangannya, tertolak oleh mertuanya. Masih banyak Bapak Ibu kisah-kisah penolakan yang terjadi di sepanjang perjalanan kehidupan kita ini. Itu sebabnya dari setiap ketertolakan ini pasti akan menimbulkan luka di dalam hati, di dalam jiwa daripada orang itu. Nah kalau nggak dibereskan, ini semua akan tetap terekam dengan baik, tanpa disadari. Itu bisa berbekas puluhan tahun Bapak Ibu, bahkan seumur hidup kalau tidak dibereskan. Tapi kalau itu sudah dibereskan, maka waktu itu muncul pun sudah nggak lagi menyakiti hatinya. Sudah nggak lagi merupakan sebuah hal yang trauma lagi gitu Bapak Ibu. Karena dia sudah pernah membereskannya. Tapi kalau nggak dibereskan nggak bisa. Bahkan kalau kita pikir, oh kita sekarang saya udah ikut Tuhan lama kok, udah puluhan tahun, saya udah melayani kok. Begitu. Itu nggak jadi jaminan Bapak Ibu. Sebab selama rohani kita pun baik, tapi kita nggak pernah ambil langkah membereskan itu, ini akan tetap terkubur. Satu hari ketika pemicunya muncul, ini akan bangkit lagi Bapak Ibu. Nah maka dari itu justru semakin kita dewasa dalam Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin lama kita ikut Tuhan, semakin kita terjun dalam pelayanan, kita sebetulnya dimampukan dengan kedewasaan rohani kita tadi untuk bisa menangani dan membereskan yang namanya hati yang terluka atau jiwa yang terluka akibat tertolak ini.
Nah Bapak Ibu, saya mau sharingkan ini. Kita lihat dari Yefta Bapak Ibu. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 3. Yefta ini adalah salah seorang hakim yang dipilih oleh Tuhan, tapi kita lihat latar belakangnya. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Perhatikan sana. Yefta ini terusir dari keluarganya. Tertolak dari keluarganya. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami. Sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi Yefta ini lahir dari seorang perempuan sundal. Bukan istri yang sah bagi papahnya, bagi Gilead. Sehingga Yefta ini istilahnya gini Bapak Ibu, ini lahir dari selingkuhan dari papahnya. Akhirnya ketika anak-anak sah dari Gilead bertumbuh menjadi besar dan sekarang mereka mengerti bahwa Yefta ini bukan anak sah dari istri yang sah dari papahnya, diusir Bapak Ibu. Supaya nggak kebagian milik, nggak kebagian warisannya. Nah akhirnya Yefta yang terusir ini, saya yakin Bapak Ibu ketika dia terusir, ketika dia tertolak oleh keluarganya, itu hatinya luka, hatinya marah. Hanya mungkin dia nggak bisa mengekspresikan dengan baik, dia nggak bisa meresponi supaya membereskannya. Dan ternyata terbukti bahwa dia lari, jadi sebagai tempat pelariannya itu sebagai bukti Bapak Ibu bahwa Yefta ini dalam hati yang terluka, hati yang marah, hati yang kecewa, hati yang pahit, hati yang menjadi keras. Dia lari dan tempat pelariannya dia pergi berkumpul pada petualang-petualang yang pergi merampok. Mungkin kalau zaman sekarang itu namanya para preman Bapak Ibu. Dia berkumpul dengan para preman, para orang-orang yang hidupnya juga tidak benar. Komunitasnya salah. Nah sampai satu kali waktu ketika orang-orang Israel itu ditindas oleh bangsa Amon. Maka para tua-tua dari Gilead ini ingat kepada Yefta. Dan mereka datang cari Yefta di tanah Tob ini. Dan meminta Yefta untuk menjadi hakim, jadi pemimpin. Hakim itu begitu. Jadi pemimpin di bangsanya untuk membebaskan mereka dari penindasan dari bangsa asing ini, dari bangsa Amon. Nah waktu bertemu dengan orang-orang, dengan Yefta ini, para tua-tua dari Gilead ini Bapak Ibu, Yefta kan bilang begini, kamu dulu kan mengusir aku. Sekarang kamu minta aku jadi pemimpin di bangsamu untuk membebaskan kamu dari penindasan bangsa Amon. Singkat cerita akhirnya Yefta naik Bapak Ibu. Dia jadi pemimpin. Nah sehingga Yefta yang membereskan itu. Sehingga bangsa Gilead yang tadinya ditindas oleh bangsa Amon ini dibebaskan oleh Yefta. Nah, singkat cerita, kisah setelah itu datanglah suku Efraim. Nah suku Efraim ini adalah yang boleh dikatakan suku yang dituakan di bangsa Israel. Nah Yefta sebetulnya kalau saya amati, saya baca Bapak Ibu, Yefta itu sebetulnya ketika sebelum berperang memberantas bangsa Amon yang menindas umat Tuhan bangsa Israel ini, Yefta ini sudah minta bantuan kepada suku Efraim. Tapi entah kenapa, mungkin ada miskomunikasi di antara mereka, sehingga bagi suku Efraim, Yefta belum minta bantuan. Sehingga di mata suku Efraim, apa yang dilakukan oleh Yefta ini tidak menghormati, tidak menghargai suku yang dituakan ini. Nah akhirnya ketika peperangan sudah beres, suku Efraim ini datang Bapak Ibu. Dan dia menegur keras kepada Yefta. Dia tegur, dia kritik apa yang Yefta lakukan. Mengapa kamu tidak melibatkan kami dalam peperangan itu? Nah coba kita lihat Bapak Ibu ya, reaksi Yefta. Orang yang punya jiwa tertolak, ketika ditegur, ketika diberitahukan kesalahannya, ketika dikoreksi, dengan perangai yang keras. Perhatikan Bapak Ibu, kita lihat reaksi Yefta. Nah lihat dari Hakim pasal yang ke-12 ayat 2 dan 4 bagian A-nya saja. Tetapi jawab Yefta kepada mereka. Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu. Nah bagi Yefta sudah melakukan itu. Dia sudah panggil suku Efraim. Tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Perhatikan ayat yang keempatnya. Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Singkat ceritanya Bapak Ibu, dalam peperangan itu suku Efraim itu dibabat habis oleh Yefta dengan pasukannya. Nah perhatikan Bapak Ibu, reaksi yang Yefta keluarkan dari orang yang berperangai keras. Istilahnya gini, jangan coba-coba sentuh Bapak Ibu, orang yang punya jiwa yang terluka akibat tertolak ini. Jangan disentuh dengan teguran, jangan disentuh dengan koreksian, jangan coba disentuh dengan kritikan.
Karena hal itu akan kembali memicu apa yang terpendam selama ini, jiwa yang terlukanya. Memang Bapak Ibu, orang seperti Yefta pun akhirnya dipakai sama Tuhan sebagai seorang hakim untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa asing, bangsa Amon ini. Tapi lihat, Yefta dipakai oleh Tuhan dalam perangainya yang keras. Sehingga waktu reaksi yang dimunculkan oleh Yefta pun juga adalah sesuatu yang nampak kekerasan Bapak Ibu. Nah, saya mau tunjukkan perbedaannya di sini dengan Gideon Bapak Ibu. Karena Gideon juga menghadapi situasi yang serupa. Persis sama situasinya, tapi reaksinya berbeda. Saya mau hendak tunjukkan sebagai perbandingan ya. Karena Gideon pun adalah hakim yang lebih dulu daripada Yefta. Jadi ini Gideon ini adalah hakim sebelum daripada Yefta. Gideon pun diperhadapkan dengan hal yang sama. Ketika bangsa Midian, kalau ini bedanya, bangsa yang menindasnya adalah bangsa Midian. Bangsa Midian menindas umat Tuhan, bangsa Israel Bapak Ibu. Maka Gideon yang dipanggil sama Tuhan menjadi seorang hakim untuk membebaskan umat Israel dari penindasan bangsa Midian ini. Nah, waktu Gideon berhadapan dan dia berperang, Bapak Ibu tahu ya kisahnya Gideon ini yang karena Gideon ini orangnya minder Bapak Ibu. Dia merasa orang yang dari suku terkecil, lalu dia mencoba mengumpulkan banyak massa, 32.000 orang. Waktu 32.000 orang dikumpulkan, Tuhan bilang terlalu banyak jumlah itu. Akhirnya yang takut dan gentar kata Gideon, boleh pulang. Yang pulang nggak kira-kira jumlahnya Bapak Ibu, 22.000 orang. Tersisa 10.000 orang aja. Dari 10.000 orang Tuhan juga masih bilang, masih terlalu banyak. Akhirnya dibawalah ke pinggir sungai. Siapa yang minum dengan membawa air ke mulutnya, itu yang dipilih Tuhan. Ternyata yang model gitu cuma ada 300 orang. Tahu kisah itu Bapak Ibu ya? Nah sehingga dengan 300 orang ini Tuhan memberi kemenangan atas Gideon dengan pasukannya ini Bapak Ibu. Nah singkat cerita, waktu Gideon sudah menang pun, nah suku Efraim ini sama Bapak Ibu. Suku yang sama dengan yang dihadapi oleh Yefta. Karena dia merasa suku yang harus yang dituakan, yang dihormati dan dihargai. Datanglah suku Efraim ini dan menegur hal yang serupa tadi kepada Yefta. Tegurannya sama persis. Mengapa kamu tidak melibatkan kami dalam peperangan melawan bangsa Midian ini? Tapi reaksinya yang saya temukan berbeda jauh dengan Yefta. Nah coba lihat reaksinya ya. Hakim pasal yang ke-8. Jadi 4 pasal sebelum Yefta Bapak Ibu. Jawabnya kepada mereka, jawabnya kepada suku Efraim. Apa perbuatanku dalam hal ini? Gideon bilang begitu. Jika dibandingkan dengan kamu. Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dan panen buah anggur kaum Abiezer? Jadi dia bilang gini, yang kami lakukan itu nggak ada artinya apa-apa dibandingkan yang kamu sudah pernah lakukan. Kamu yang pernah kamu lakukan jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih unggul lah kualitasnya. Ada bahasa yang lembut, ada bahasa juga yang merendahkan hati Bapak Ibu, tidak dengan perangai yang keras. Ayat yang ketiganya. Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Seb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Beda ya, merendahkan hati. Nadanya juga pasti bicaranya beda, dengan nada yang lembut Bapak Ibu pasti. Enggak dengan ton yang tinggi Bapak Ibu ya. Menunjukkan bahwa hatinya tidak marah begitu. Kemudian setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka, marahnya suku Efraim terhadap Gideon. Nampak beda Bapak Ibu? Mereka diperhadapkan, Yefta, Gideon diperhadapkan dengan situasi yang serupa. Diperhadapkan dengan orang-orang yang sama dari suku Efraim juga. Tapi reaksi dari Yefta dengan Gideon sangat bertolak belakang. Sangat polarisasinya beda banget Bapak Ibu. Yang satu di selatan, yang satu di utara begitu. Beda sekali. Kenapa bisa begitu? Ternyata kalau dilihat ini muncul dari latar belakang yang mendasari sikap langkah dan tindakannya dari dua orang yang berbeda ini. Karena Yefta berangkat dari orang yang hatinya terluka dan belum beres. Nah Bapak Ibu oleh sebab itu saya mau bilang gini, penting sekali untuk bisa membereskan masalah dari jiwa yang terluka akibat penolakan ini. Sebab kalau ini nggak dibereskan, ini akan menjadi seperti bom waktu yang sewaktu-waktu ketika ada pemicunya ini akan muncul. Kapan pemicunya? Ketika misalkan banyak hal Bapak Ibu, waktu ditegur, waktu kedapatan kesalahannya, waktu dia dikoreksi, waktu dikritik, jangan coba-coba sentuh yang seperti ini bagi orang-orang yang terluka. Itu akan jadi pemicu, kemarahannya akan bangkit kembali. Atau pemicu dari reaksi-reaksi yang akan muncul dari kehidupannya. Nah, apapun penyebabnya Bapak Ibu ya, apapun penyebab penolakannya, bisa saja dari kandungan, dari masa kanak-kanak, waktu pernikahan, waktu remaja, apapun penyebabnya. Tapi saya coba temukan, saya coba baca dari banyak artikel, dan saya coba rangkumkan, termasuk ini artikel-artikel dari banyak para psikolog. Saya coba
masukkan apa yang menjadi dampak-dampak yang mereka pelajari, dan saya hanya mengutipnya saja Bapak Ibu. Sehingga ini bisa menjadi cerminan dan bekal bagi kita. Inilah beberapa dampak yang saya coba berhasil dapatkan sebagai dampak dari penolakan. Yang pertama, itu kehilangan kepercayaan diri. Karena dia menganggap dirinya tidak mampu, dirinya ini lemah, dirinya ini tidak berharga. Buktinya dia ditolak. Nah, jadi dia kehilangan kepercayaan diri. Atau yang kedua kebalikannya, dia bisa overconfidence. Terlalu percaya diri. Karena dia sadar, dia harus selalu tampilkan yang terbaik Bapak Ibu. Karena dia pikir gini, waktu dia tidak yang terbaik, itulah penyebab dia ditolak. Maka dia harus selalu tampilkan yang terbaik. Makanya jadi over confidence-nya Bapak Ibu. Kan harusnya kita tetap biasa saja lah. Terlalu bawah jangan sampai hilang percaya diri, over juga jangan. Yang normal-normal saja, harusnya kan begitu. Kemudian yang ketiga, keinginan menonjol atau menjadi nomor satu. Nah ini Bapak Ibu, karena baginya, yang saya baca begini, karena baginya nomor dua itu adalah orang yang kurang dihargai. Nomor satu pasti akan dihargai. Menjadi yang terbaik, yang the best itu pasti akan dihormati dan dihargai. Dia akan kejar selalu ke sana. Dan dia akan selalu berusaha mencapai itu. Istilahnya gini, menjadi pribadi yang perfeksionis Bapak Ibu. Yang keempat, marah atau murung. Pasti menjadi marah. Jiwa yang terluka akan marah ekspresinya. Kemudian kecewa. Karena biasanya dia tertolak bukan oleh orang yang jauh. Biasanya mereka tertolak oleh orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Yang diharapkan sama dia justru ini orang-orang ini akan menerimanya. Tapi realitanya menolak kehadirannya. Kemudian yang keenam, selalu takut berhadapan dengan hal baru. Sehingga dia menjadi kebekuan Bapak Ibu. Beku, potensinya jadi terpendam. Sebab dia menjadi takut untuk coba sesuatu yang baru. Takut, karena dia sadar waktu dia coba sesuatu yang baru, pasti resikonya gagal, resikonya salah. Nah di tengah-tengah kegagalan dan kesalahan, pasti akan ada penolakan. Makanya dia akan hindari itu. Nah masalahnya kalau orang gak pernah mau mencoba sesuatu yang baru Bapak Ibu, dia gak bisa mengeksplor dirinya. Potensi besar yang sudah Tuhan taruh dalam hidupnya, itu akan tetap terpendam. Tidak bisa muncul. Kemudian yang berikutnya, itu adalah minder. Minder ini berarti merasa lemah Bapak Ibu. Merasa dirinya tidak bisa sampai kepada potensi yang sebenarnya harus pada orang itu ada. Kemudian lagi, traumatis dengan penolakan. Lalu dia sukanya menyendiri, tidak senang dalam pergaulan. Kalaupun ada teman, hanya beberapa orang saja yang dia rasakan ini akan aman. Dia nggak bisa berinteraksi dengan banyak orang. Sebab apa? Karena ini yang bisa dia tahu, waktu dia banyak berinteraksi dengan orang, waktu nanti ketahuan kekurangannya, kesalahannya, jangan-jangan orang itu nanti akan nolak lagi. Dan yang terakhir, sulit minta maaf. Kenapa sulit minta maaf? Karena dia sulit untuk mengakui kesalahan. Jadi karena baginya salah kayak tadi Bapak Ibu, salah berarti ada kemungkinan orang akan tolak dia. Jadi biar gimana pun juga dia akan coba cari cara untuk membenarkan diri. Sulit untuk bisa minta maaf, sulit untuk bisa ngomong maafin saya ya. Nah itu sulit Bapak Ibu. Nah itulah dampak-dampaknya. Karena ternyata setiap orang itu punya kebutuhan dasar, ada 3. Yang pertama itu dihargai, yang kedua dikasihi, yang ketiga diterima. Kalau salah satu dari ketiga ini tidak terpenuhi, akan melukai hati orang Bapak Ibu. Dihargai, dikasihi, dan diterima. Itu ada 3 kebutuhan dasar yang diperlukan oleh siapapun, oleh setiap manusia. Dan seharusnya ini mulai dipenuhi di dalam rumah tangga, di keluarganya Bapak Ibu. Harusnya begitu. Harusnya keluarga-keluarga Bapak Ibu semua ini harus mulai menerapkan satu dengan yang lain harus bisa saling menghargai. Satu sama lain harus bisa saling mengasihi. Dan satu sama lain harus bisa saling menerima secara utuh apa adanya. Oke saya lanjut Bapak Ibu ya. Kita masuk ke yang lebih intinya. Gimana caranya saya temukan, gimana caranya supaya kita bisa pulih dari ketertolakan ini. Karena ini penting. Semua orang pasti pernah mengalami penolakan dari dunia, tadi saya sebutkan di awal. Tapi tidak semua orang bisa mengalami pemulihan. Nah itu sebabnya kita harus bisa tahu caranya gimana kita bisa pulih Bapak Ibu. Karena ini masalahnya ada di jiwanya, bukan di rohnya. Ini ada di bagian hati, di bagian jiwanya Bapak Ibu. Bukan masalah kerohaniannya. Kedewasaan rohani seseorang itu harusnya memampukan dia untuk menuntun dia mengambil langkah membereskan masalah yang ada di dalam jiwanya ini. Nah saya temukan ada 2 Bapak Ibu. Gimana kita bisa pulih dari luka-luka akibat penolakan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. Ini yang paling dasar. Kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. Katakan amin Bapak Ibu. Yang menolak itu dunia bukan Tuhan loh.
Jangan dikaitkan ketika kita tertolak dari dunia, tertolak dari keluarga, tertolak dari pasangan, tertolak dari teman-teman pergaulan, tertolak dari pekerjaan dan sebagainya, kita lalu menyalahkan Tuhan, seolah Tuhan yang menolak kita lewat semua itu. Yang menolak itu dunia, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah sedikit pun menolak kita. Bahkan kematian di kayu salib itu membuktikan bahwa dia itu mengasihi Bapak Ibu semua. Menerima setiap kita apa adanya. Kita masih berdosa, kita masih jadi seterunya Allah, kita sudah ditebus dalam kondisi itu. Kita ditebus nggak tunggu lagi kita sudah baik, betul kan Bapak Ibu? Kita ditebus nggak dalam kondisi kita sudah tobat dulu, enggak. Dalam kondisi masih berlumuran dengan dosa. Masih dengan belepotan dengan karakter buruknya kita. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang jelek, yang salah pada kita. Tuhan terima kita dalam kondisi itu. Meskipun Tuhan gak akan biarkan terus kita dalam kondisi itu untuk seterusnya, enggak. Tapi penerimaan dari Tuhan itu sebagai langkah awalnya. Nah itu sebabnya Daud Bapak Ibu. Daud merasakan bahwa hidupnya ini tertolak dari keluarganya. Daud ini adalah seorang yang ada 8 bersaudara, dia anak paling bungsu. Daud merasa menjadi seperti anak tiri Bapak Ibu, merasa begitu. Karena dia dibedakan, dia anak tirikan dari saudara-saudaranya, dari kakak-kakaknya. Sementara kakak-kakaknya semua beroleh fasilitas yang lebih baik. Disekolahkan di sekolah militer, menjadi pasukan. Itu adalah sebuah hal yang menjadi dambaan bagi anak-anak muda di zaman itu. Mereka bangga waktu mereka bisa jadi pasukan. Tapi Daud justru hanya diberi tugas untuk menggembalakan 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya saja. Kakak-kakaknya bisa sekolah menikmati fasilitas yang jauh lebih baik daripada Daud. Bahkan ketika Samuel mau mengurapi, disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk mengurapi salah seorang dari Isai, papahnya Daud ini. Salah seorang anak dari anaknya Isai ini untuk menjadi raja bagi Israel. Coba lihat, yang dikedepankan sama Isai hanya 7 kakaknya saja. Sehingga waktu Samuel mau coba mengurapi, Tuhan gak ngomong apa-apa. Bukan itu semua ternyata. Sampai Samuel bilang, hanya ini ke anak-anakmu. Baru Isai ingat, masih ada satu lagi. Ada di padang. Lagi menggembalakan kambing domba miliknya. Samuel bilang, panggil itu. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Daud ini terlupakan oleh ayahnya. Dipanggillah Daud, datang ke merah-merahan, Tuhan bilang bangkit berdiri, urapi dia jadi raja. Nah Bapak Ibu lihat, bagi Daud orang tua yang seharusnya orang yang paling sayang sama dia. Betul ya Bapak Ibu ya? Orang tua itu adalah seharusnya menjadi gambaran dari orang yang paling mengasihi hidup kita. Betul kan Bapak Ibu? Makanya ada istilah kasih ibu itu sepanjang zaman, kan begitu Bapak Ibu. Berarti orang tua itu adalah gambaran dari orang yang benar-benar bisa mengasihi setiap anak-anaknya dengan total, dengan utuh. Tapi Daud gak merasakan itu. Itulah sebabnya dia tulis di Mazmur 27 ayat ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Bukan meninggikan, salah ketik Bapak Ibu dia. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Namun Tuhan menyambut aku. Daud sungguh-sungguh menyadari, bukan cuma tahu. Saya percaya di sini juga semua tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah menolak kita. Saya yakin Bapak Ibu, semua juga tahu itu. Tapi yang saya tulis di sini bukan cuma sekedar tahu. Karena kalau tahu seringkali nggak membuat kita sadar. Bapak Ibu harus tetap menyadari Tuhan tidak pernah menolak kita. Seperti Daud, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Dia merasa dianak tirikan, merasa tersingkirkan, merasa dibedakan oleh orang tuanya dari kakak-kakaknya. Tapi dia bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Itulah jadi titik awal pemulihan dari hidupnya Daud. Bapak Ibu setelah dari situ kita bisa lihat bagaimana Daud di Gua Adulam. Saya pernah khotbahkan itu Bapak Ibu. Daud di Gua Adulam, dia kedatangan banyak orang-orang yang terbuang dari komunitas-komunitas di mana mereka berada. 400 orang datang di Gua Adulam, berkumpul kepada Daud. Dan yang saya lihat hebatnya Daud Bapak Ibu, dia nggak tolak itu semua orang terbuang itu. Justru Daud terima orang-orang itu utuh apa adanya. Mengapa Daud bisa lakukan itu? Karena Daud sudah pulih Bapak Ibu. Perhatikan orang yang sudah dipulihkan dari area ini. Itu dipakai Tuhan secara lebih efektif dalam kerajaan Allah. Lebih tajam dipakainya Bapak Ibu. Berbeda dengan Yeftah tadi. Kisah Yeftah hanya cukup sampai di sana aja. Tapi Daud yang sudah mengalami pemulihan dari ketertolakannya. Daud lebih efektif dalam kerajaan Allah. Bahkan Alkitab mencatat dari keturunannya Daud Bapak Ibu. Tepat di keturunan yang ke-28. Lahirlah Yesus sebagai juru selamat dunia dari jalurnya Daud. Sampai disebut Yesus Kristus itu adalah anak Daud Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu sebetulnya pemulihan dari area ini itu berdampaknya besar sekali.
Tapi orang yang gak pulih di sini bukan berarti gak bisa melayani, gak bisa dipakai Tuhan, bisa. Tapi gak efektif bagi kerajaan Allah. Karena potensi-potensi yang ada, yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupannya, itu akan terpendam, akan terkurung, terselubung tetap gitu Bapak Ibu, oleh dirinya sendiri yang menghalangi. Untuk potensi itu bisa berkembang. Bukan keadaannya yang salah, bukan Tuhannya yang salah. Tapi keputusannya untuk tetap diam Bapak Ibu di bawah yang namanya jiwa yang terluka di dalam ketertolakan. Maka dari itu saya rindu menyampaikan ini supaya kita bisa pulih. Amin Bapak Ibu. Coba lihat satu ayat lagi nih. Yesaya, coba tolong diklik. Pasal 43 ayat 3a bilang begini. Oleh karena engkau berharga di mataku, ini Tuhan yang bilang. Dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Waktu saya tulis ini, terinspirasi Bapak Ibu. Saya ganti kalimatnya. Oleh karena Henry berharga di mata Tuhan dan mulia. Dan Tuhan ini mengasihi Henry. Saya ulang-ulang itu sampai saya catat Bapak Ibu di catatan khotbah saya ini. Saya tulis kalimat itu. Waktu saya tulis itu adem karena ya saya baca tuh membawa damai sejuk gitu rasanya. Saya juga pengen ngajak Bapak Ibu, yuk ucapin ganti Bapak Ibu kata engkau di sana dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Ya kayak tadi tuh, oleh karena Henry, jangan engkau lagi, berharga di mata Tuhan. Setiap ada kataku yang menunjuk kepada Tuhan, ganti pakai kata Tuhan. Oleh karena Henry berharga di mata Tuhan dan mulia. Dan Tuhan ini mengasihi Henry. Yuk kita ucapin itu Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu ini orang-orang yang diterima sama Tuhan dengan utuh. Yuk kita ucapin ya. 1, 2, 3. Oleh karena Henry berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini mengasihi Henry. Sekali lagi ya, ucapin dengan nama Bapak Ibu semua masing-masing ya. 1, 2, 3. Oleh karena Henry berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini mengasihi Henry. Amin Bapak Ibu. Biar telinga Bapak Ibu mendengar sendiri kalimat yang Bapak Ibu ucapin tuh. Bapak Ibu itu dikasih sama Tuhan. Tuhan gak pernah tolak Bapak Ibu. Apapun keadaan buruknya kita, Tuhan terima apa adanya. Karena Tuhan tahu, waktu Bapak Ibu semua secara personal, secara pribadi diterima apa adanya. Itu jadi titik awal, titik mula kita mengalami pemulihan. Tanpa ada penerimaan ini Bapak Ibu, tidak akan ketemu yang namanya titik pemulihan. Itu sebabnya Tuhan berinisiatif sebagai langkah pertamanya, dia terima apa adanya. Meskipun Tuhan tahu ini gak boleh dibiarin terus apa adanya. Gak bisa dibiarin Bapak Ibu terus jatuh bangun dalam dosa itu. Gak bisa tetap dalam kebiasaan buruk itu gak bisa. Tapi titik awalnya tetap harus diterima secara utuh dulu. Baru setelah itu dituntun sampai kepada pemulihan yang seutuhnya Bapak Ibu. Semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin serupa segambar dengan karakter Kristus. Itu tujuannya. Tapi dimulai dari penerimaan dari Tuhan secara seutuhnya. Nah Bapak Ibu, tadi ibadah ke-1 saya gak sempat saksikan nih di bagian ini ya. Nah saya sekarang mau sharingkan. Ini sebetulnya memang khotbah ini berangkat dari pengalaman hidup saya sendiri. Karena saya ini memang anak yang tertolak Bapak Ibu. Jadi gini, saya ini dua kakak bersaudara. Saya anak yang bungsu, saya ada Koko. Koko saya cuma terpaut 1 tahun 3 bulan. Jadi cukup sebaya lah sama saya. Bahkan waktu masuk sekolah dulu, karena memang saya ini anaknya nakal Bapak Ibu. Jadi begitu mau masuk sekolah aja waktu TK, saya lihat Koko saya masuk sekolah, saya kan gak boleh masuk karena belum cukup umur. Tapi saya maksa, pengen sekolah. Nangis pengen sekolah. Jadi saya dengar cerita dari mama saya kan begitu. Akhirnya kepala sekolah yang lihat, nanya, kenapa Bu anaknya nangis-nangis? Pengen masuk ke dalam kelas Pak, pengen ikutan sekolah. Ya biarin aja ikutan masuk. Banyak anak justru pada gak mau masuk sekolah nangis katanya gitu. Ini malah pengen nangis, pengen masuk sekolah. Biarin aja ikutan. Tapi belum cukup umur, gak apa-apa coba dulu. Setelah dicoba saya bisa ngikutin, ceritanya begitu. Jadi akhirnya saya ini sekelas terus sama Koko Bapak Ibu. Nah hanya kalau TK kan selalu naik ya Bapak Ibu ya. Mau jelek kayak mau apa kayak. Naik aja gak ada istilahnya TK itu tinggal kelas gak ada begitu ya. Tapi begitu di SD nah nampak bedanya di sana. Karena mungkin juga secara usia saya belum cukup. Mentalnya juga mungkin juga beda ya. Anak belum cukup usia sekolah dari awalnya. Jadi sementara Koko saya itu pinter, berprestasi. Selalu ranking 1. Setiap 1 bulan, kan dulu masih zaman 1 bulan Bapak Ibu ya. Setahun ada 3 1 bulan. Setiap 1 bulan dia selalu ranking 1. Hanya sekali dia ranking 2 di kelas 6. Di 1 bulan dia ranking 2, sisanya ranking 1 semua. Nah saya juga ranking 2 Bapak Ibu, tidak mau kalah. Saya ada di ranking 2. Hanya bedanya Koko saya di paling depan, ranking 1, saya ranking 2 di paling belakang Bapak Ibu.
Ya. Nah, ditambah lagi udah setiap kali mau ambil rapot, mama pasti dipanggil. Karena nilai merah saya terlalu banyak. Berkali-kali diingatin, ini Henry gak akan naik kelas ini. Tapi puji Tuhan selalu naik pada akhirnya Bapak Ibu. Naik dengan anugerah berarti ya. Nah, tapi begini, saya ingat, karena saya juga udah anak nakal, bodoh lagi gitu, bandel, suka ngelawan. Sedangkan koko saya ini baik anaknya, pinter, nurut lagi Bapak Ibu. Mama saya suka bandingin saya terus sama koko saya. Sampai satu hari, baik ini khotbah ini bisa muncul gara-gara gini, saya beberapa hari yang lalu ngobrol sama istri saya. Istri saya pernah ngomong, kamu ingat gak dulu, kamu pernah berbuat salah sama saya, sama istri saya. Yang mana, saya bilang kayak gitu. Udah lupa loh Bapak Ibu saya. Tapi ada satu kejadian yang luar biasa, yang saya, detik itu juga waktu saya ngobrol sama istri saya, tiba-tiba teringat kondisi saya waktu kira-kira umur 7 tahun. Kira-kira itu saya kelas 2 SD saat itu, karena umur saya kan belum cukup. Harusnya 7 tahun, kelas 2 SD itu 8 tahun. Saya masih 7 tahun di kelas 2 SD. Saya ingat karena mungkin mama saya udah kesel sekali sama saya Bapak Ibu ya, karena udah bodoh, bandel, suka ngelawan, begitu ya, nakal begitu. Nah jadi ingat saya masih bisa membayangkan. Kalau sekarang saya bayangkan pun saya masih ingat. Ruangannya di mana mama saya ngomong, terang cahaya ruangan itu kayak apa. Saya masih bisa bayangkan dengan detail Bapak Ibu. Bahkan raut mama saya waktu ngomong itu pun saya masih ingat. Dan kata-katanya apa lagi. Mama saya ngomong gini, kamu tuh bukan anak mama katanya. Kamu tuh anak si Ina. Nah si Ina tuh dulu pembantu di rumah tangga Bapak Ibu. Dasar anak kecil Bapak Ibu, percaya lagi. Kalau sekarang kan saya bisa mikir ya, gak mungkin anak si Ina. Ina mah hitam, saya mah putih kan begitu ya. Saya lebih dekat mukanya sama mama gitu. Tapi dasar anak kecil Bapak Ibu. Begitu dia omongin gitu gak bisa terima, nangis saya. Anak nakal bisa nangis loh Bapak Ibu. Gitu. Kenapa saya gak bisa terima omongan itu. Dan bukan cuma sekali, ada beberapa kali mama ngomong gitu. Tanpa disadari, mungkin mama ekspresi marah sebetulnya, kesel sama anak yang satu ini gitu ya. Tapi bagi anak kecil yang gak ngerti apa-apa itu Bapak Ibu. Itu tuh kayak sesuatu yang terekam dengan baik di bawah alam sadar saya. Bahkan saya bertumbuh ternyata jadi anak yang minder di sana. Makanya kalau Bapak perhatikan saya tuh ada bahasa yang sedikit-sedikit suka gagap Bapak Ibu. Itu memang bawaan saya dari kecil. Dari kecil saya karena saya jadi anak yang minder, saya menjauhi dari banyak pergaulan, dan saya juga jadi orang yang sering kali gagap. Ngomong itu susah. Dulu mau nembak pacar aja Bapak Ibu setengah mati ngomongnya tuh. Karena kalau gugup tuh jadi gagap begitu. Nah tapi puji Tuhan, ya berjalannya waktu terus. Saya ingat 14 Februari 2005, itu titik awal saya dipulihkan sama Tuhan. Saya udah pernah berjumpa dengan, pernah mengenal Tuhan sebelum itu, tapi di 14 Februari 2005. Itu adalah titik awal saya mengalami Tuhan secara pribadi dan Tuhan pulihkan saya. Ya karena saya menyadari ternyata ada Tuhan yang menyambut saya. Seperti Daud. Amin Bapak Ibu. Saya cuma percaya gini, kalau saya bisa dipulihkan, Daud bisa dipulihkan, siapapun juga bisa dipulihkan. Yang penting menyadari, Tuhan menyambut saya. Sekalipun orang terdekat saya menolak saya. Mungkin orang tua saya pernah menolak saya. Mungkin mertua saya pernah nolak saya. Mungkin itu suami saya atau istri saya pernah nolak saya. Mungkin teman terdekat saya pernah nolak saya. Tapi Tuhan tidak pernah menolak saya. Amin Bapak Ibu. Itulah titik awal pemulihan saya dari sana. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa pulih? Yang kedua ini, menyadari kembali bahwa penolakan akan mengarahkan kita kepada tujuan yang sebenarnya. Itu yang kedua. Penolakan itu akan mengarahkan kita kepada tujuan yang sebenarnya. Jadi penolakan itu ibarat seperti ada pintu yang ditutup di hadapan kita. Itu penolakan. Bapak Ibu ditolak sama pacar, ya seolah-olah pintu dengan pacar itu kan ditutup sama Tuhan Bapak Ibu ya. Gak bisa lanjut hubungannya kan begitu ya. Mungkin saat ditolak luka kita karena merasa aduh berarti saya ini mungkin ada banyak kurang. Apalagi kalau dia ternyata lebih tertarik sama laki-laki yang lain. Aduh berarti saya teh butut modelnya gitu ya. Saya teh jelek model kan begitu ya. Jadi akan ada rasa terluka yang membuat dirinya semakin merasa tidak berharga. Penolakan itu seperti pintu yang ditutup. Tapi sebetulnya pintu yang tertutup tadi, Tuhan sedang menarik kita dari sana. Karena Tuhan tahu jalan itu salah. Jalan itu tidak akan membawa kita kepada tujuan hidup kita. Tuhan sedang tarik kita dari sana dan mengarahkan kita kepada tujuan yang sebenarnya. Itulah makna penolakan. Nah kembali ya sedikit saya mau saksikan lagi Bapak Ibu supaya jelas ya. Karena waktu saya siapin ini ternyata wah ini bener ya Henry banget ya saya bilang gitu ini mah apa yang mau saya sharingkan ya saya lah gitu ya ini karena memang saya ini dari anak tertolak pernah ngalami juga banyak penolakan dan saya yakin bukan cuma saya. Banyak di antara Bapak Ibu juga yang pernah ngalami hal yang serupa tapi mungkin kasus yang berbeda.
Saya waktu mau naik kelas dari SMA kelas 1 ke SMA kelas 2. Kalau mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah sejaman sekelas dengan saya, itu sekitar tahun 88 saya SMA Bapak Ibu ya. Nah itu tuh ada program jurusan mau naik ke kelas 2 SMA itu. Ada program A1, A2, A3, A4. Nah Titi ini satu sekolah sama saya nih. Titi tahu pasti ya. Jadi ada A1 jurusan fisika, A2 jurusan biologi. Ini sama-sama IPA nih, A1, A2. Lalu A3 jurusan ekonomi, A4 itu jurusan sosial budaya. Ini sama-sama jurusan IPS A3, A4 ini. Nah saya di kelas 1 SMA ingin ngejar masuk ke A1 karena itu jurusan yang paling bergengsi Bapak Ibu. Kalau A2 sama jurusan IPA juga, hanya udah punya label Bapak Ibu A2 itu. Itu kelas buangan dari A1. Ya, jadi saya ngejar, masuk pengen A1, A1. Jadi karena ada syarat untuk masuk ke A1, ya tentunya saya harus kejar. Syaratnya pelajaran fisikanya, matematika, kimia. Itu harus 7 minimal. Saya coba kejar. Begitu di rapot semester kedua kenaikan kelas. Ternyata angka saya gak memenuhi syarat Bapak Ibu. Saya dan hanya dirujuk masuk hanya ke A2 yang labelnya tadi kelas buangan A1. Saya masuk ke sana Bapak Ibu. Bagi saya saat itu kayak dunia runtuh. Udah kayak gak ada harapan. Udah kayak rasanya aduh saya ini gagal. Ingat gagal itu berarti dia ditolak dari keberhasilan Bapak Ibu. Saya ini merasa gagal, ngerasa bodoh, ngerasa gak berarti. Udah mau waktu kecil dulu diomongin memang bodoh saya ini gitu Bapak Ibu ya. Memang bodoh hanya saya ini gak bisa masuk ke jurusan A1 aja. Singkat cerita Bapak Ibu di masa libur kenaikan kelas yang 1 bulanan ini. Saya ini jadi orang yang murung, diem aja sendiri di rumah, gak mau kemana-mana. Nah saya ingat koko saya, saat itu, ini koko saya yang pintar nih Bapak Ibu ya. Koko saya ini tuh sudah aktif di gereja, di sebuah gereja. Dia bahkan jadi ketua komisi remaja di sana. Nah karena dia ngelihat adenya, ngelihat saya ini murung terus di rumah, diem aja, waduh bisa jadi gila nih kayaknya kan begitu ya. Diajakin sama koko saya, udah daripada kamu murung aja, ya udah ikut yuk, pergi ke gereja katanya gitu. Awalnya saya tolak-tolak terus gak mau. Kenapa gak mau? Karena dasarnya gini, saya tuh minder Bapak Ibu jadinya. Saya jadi takut ketemu orang merasa, ya nama orang gagal ngerasa tidak berarti, tidak layak begitu. Berkali-kali diajakin tapi saya nolak. Nah satu kali waktu kok saya ngajak lagi, nah saya jadi mikir juga, iya ya ngapain di rumah juga, ya udahlah ngikut. Ya saya pergilah Bapak Ibu. Waduh saya kalau begitu ngelihat teman-teman yang remaja yang di gereja, waduh kayaknya mereka ini kayaknya orang-orang sukses ya. Ceria-ceria, happy begitu, nggak kayak saya murung, diem, terus ketemu orang juga takut, malu begitu Bapak Ibu saya tuh. Nah, tapi saya menyadari sekarang, ternyata itulah titik awal banget. Kalau tadi kan 14 Februari 2005, saya sudah menikah Bapak Ibu. Saya ketemu Tuhan, ngalami Tuhan di sana. Titik sebagai Tuhan lawat saya secara pribadi. Tapi titik awal mula saya datang sama Tuhan itu di sana. Waktu saya kenaikan kelas dan saya gagal. Waktu saya hadapi pintu yang tertutup, saya gagal. Ternyata Tuhan sedang mengarahkan saya menarik. Bukan itu jalannya. Karena gini, saya waktu itu belum pergi gereja Bapak Ibu. Kalau seandainya saya bayangkan ya sekarang. Waktu itu saya berhasil masuk ke A1. Saya pasti akan rasa, waduh pinter saya. Wah hebat saya. Saya tetap tidak perlu Tuhan loh. Betul enggak? Orang yang ngerasa hebat kan tidak merasa perlu Tuhan Bapak Ibu. Nah saya akan tetap jalan aja di jalur itu. Enggak pernah ketemu Tuhan. Jadi waktu saya tertutup di sana, saya diarahkan masuk ke sini dan di sini saya ketemu Tuhan pertama. Dan kedua di gereja itu saya juga ketemu sama pacar saya. Yang jadi ibu gembala sekarang Bapak Ibu. Iya kan? Berarti kalau saya nggak pindah dari sana jalurnya karena tetap terbuka saya tetap masuk, saya nggak akan ketemu dua pribadi ini. Dua pribadi ternyata mereka lah yang menerima saya apa adanya Bapak Ibu di sini. Yang membawa saya pada pemulihan itu loh Bapak Ibu ya. Saya nggak akan ketemu mereka di sana. Dan saya nggak tahu jalan hidup saya pasti akan jadi beda. Betul ya, setuju Bapak Ibu ya? Jadi kesimpulan saya begini, waktu terjadi penolakan, dulu mungkin kita terluka. Dulu kita marah, kecewa, kita jadi banyaklah emosi negatif yang bisa keluar. Bisa saja, karena luka namanya juga. Tapi ternyata hari ini kalau kita kilas balik ke masa yang lalu, harusnya kita bersyukur dengan penolakan-penolakan itu. Betul Bapak Ibu? Karena penolakan itu ternyata membawa kita kepada jalan atau kepada tujuan yang sebenarnya. Yang dimana kita harus ada. Jadi kalau dulu ada yang ditolak sama pacar, jangan terus ngambek sampai sekarang. Sudahlah. Kalau dulu Bapak Ibu jalan sama pacar yang itu, mungkin beda nasibnya sama yang sekarang. Setuju ya? Jadi jangan marah lagi Bapak Ibu artinya. Kita menyadari bahwa penolakan ternyata mengarahkan kita kepada tujuan yang benar. Tujuan yang mana Tuhan mau kita ada di sana. Amin Bapak Ibu. Saya tulis kalimat ini. Tidak semua luka kalau begitu itu buruk. Dari apa yang saya alami saya keluarin kesimpulan ini Bapak Ibu. Tidak semua luka itu buruk. Ternyata luka yang saya alami masa penolakan
membawa saya kepada jalan yang baik. Menuju membawa saya kepada kebaikan ya pada hari ini. Betul Bapak Ibu ya? Saya mungkin gak bisa ngomong sama Bapak Ibu seperti sekarang. Saya ini orang minder, orang yang gagap, mana bisa ngomong begini. Bapak Ibu negeri saya ngomong udah pada pulang bubar dulu. Khotbahnya baru juga seperapat mungkin gitu. Waktunya udah keburu habis karena gagap terus. Iya kan? Nah, jadi tidak semua luka itu buruk. Bahkan di dalam dunia medis Bapak Ibu, mungkin kalau ada dokter bisa tahu, dokter seringkali membuat luka yang disengaja, yang namanya operasi. Betul ya? Itu operasi kan namanya luka yang disengaja dibuat di dalam kita. Tujuannya untuk mengambil sesuatu yang terjadi keliru mungkin dalam tubuh kita. Yang harus diangkat supaya sembuh, betul ya? Atau luka itu sengaja dibuat untuk mengeluarkan anak yang lahir melalui operasi sesar. Artinya luka itu dibuat untuk mengeluarkan sebuah kehidupan baru, ya kan? Berarti kesimpulannya tidak semua luka itu buruk. Siapa yang setuju tidak semua luka itu buruk? Artinya Bapak Ibu harus menyadari ada sebuah rasa syukur bahkan dengan penolakan-penolakan yang pernah kita alami. Itu yang bisa menolong kita yang kedua. Soal yang pertama tadi, Tuhan tidak pernah tolak kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, penolakan yang pernah kita alami justru membawa Bapak Ibu dan saya kepada jalur hidup yang benar pada hari ini. Makanya jangan lagi marah dengan masa lalu kita. Dengan penolakan-penolakan yang pernah terjadi. Kita harusnya bersyukur ada Tuhan yang sedang memindahkan langkah dan arah kita kepada tujuan yang sebenarnya. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa semoga firman Tuhan ini benar-benar bisa menjadi titik awal bagi Bapak Ibu untuk bisa mengalami pemulihan di area ini. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus hari ini. Ingatlah Bapak Ibu bahwa perjamuan kudus itu adalah bukti pengorbanan Tuhan Yesus.